Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara singgah sebentar. Ya, Sesuatu yang lebih perlu kita kurangi, ya, sesuatu yang kurang perlu kita tambah supaya jadi pas, lengkap. Nah, alhamdulillah saya sekarang masih ditemani sahabat saya, yaitu Ustadz Aang. Gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah, Ngeceng. Ya, selamat bertemu kembali bagi teman-teman ya. Semoga tidak bosanlah bertemu lagi, berjumpa lagi. Alhamdulillah. Insya Allah hati saya semoga lebih banyak kemanfaatan ya. Amin. Juga doa ada dari teman-teman semuanya supaya kita lebih bisa memberikan kemanfaatan ya. Iya. Dari obrolan ini. Nah, apa yang bisa kita obrolkan pertemuan sekarang ini? Gini Ngeceng ya, kita masih konsisten itu membahas masalah atau berbincang masalah seputar keluarga. Iya, siap keluarga. Kenapa lebih senang gitu ngebahas masalah keluarga? Ya pertama, secara pribadi juga kita itu punya keluarga. Iya, betul. Yang kedua, yang namanya masalah dan persoalan keluarga itu hampir semua manusia tidak terlepas. Baik itu dia sebagai posisi anak atau orang tua atau istri atau suami, pasti setiap manusia itu adalah bagian daripada keluarga. Iya, betul. Maka mungkin nggak salah kalau saya itu pribadi gitu ya, kalau saya itu lebih seneng, lebih suka itu kalau ngobrolin masalah keluarga. Ya gini Ngeceng ya, ngomong-ngomong masalah keluarga kan, kita itu pasti setiap orang itu berharap menjalani keluarga itu baik-baik saja, aman-aman saja. Ya seperti kita menjalani hari itu yang diharapkan itu kalau menjalani hari itu cerah, hari itu terang. Tapi keadaan dan kenyataan kan tidak selamanya sesuai dengan harapan. Kadang hari juga ada mendung, ada gelap, ada hujan. Bahkan tak jarang juga terjadi yang namanya itu badai. Iya betul. Apalagi ini dalam keluarga. Maka tidak salah ada yang namanya istilah itu badai dalam keluarga atau badai dalam rumah tangga. Sangat luar biasa. Badai dalam rumah tangga. Nah, terkait ini yang maksudnya mungkin kalau melihat dari segi bahasa yaitu badai dalam rumah tangga. Sebetulnya apa sih itu badai dalam rumah tangga itu? Itu bahasanya bahasa kiasan. Untuk menggambarkan rumah tangga itu diibaratkan kapal yang berlayar di laut. Nah, ketika kapal berlayar di laut, pasti ada badai. Nah, ketika kita terjun masuk ke dalam rumah tangga, maka kita itu sudah masuk membawa kapal kita itu ke lautan. Maka di sana ada yang namanya badai. Kalau di laut badainya apa? Angin, hujan, awan, ombak. Bisa jadi ada karang yang menghadang. Nah, kalau berbicara masalah badai, memang manusia itu banyak sih sebenarnya masalah badainya. Ada yang badainya itu bisa dari ekonomi, guncangan-guncangan yang membuat rumah tangga hampir-hampir karam, tenggelam dengan masalah ekonomi. Ada lagi yang masalahnya ekonomi tidak masalah, tapi masalahnya dari mana? Mungkin dari sisi kesetiaan pasangan, itu mungkin badainya. Atau lagi mungkin badainya dari mana? Badainya ketika kita rumah tangga udah mungkin tahun demi tahun, turunan nggak kunjung datang. Itu pun jadi badai. Banyak sebenarnya. Dan kadangkala badai juga bisa terjadi begini. Ketika rumah tangga kita nggak punya anak. Nah, kuat ternyata punya anak. Ternyata anak jadi badai.
kadang sesuatu yang dulunya diharapkan, dulunya diidam-idamkan, setelah ada justru itu yang menjadi itu badai. menjadi badai. Tak jarang kan? Tak jarang. Nah, maka sebenarnya untuk menghadapi badai itu gimana cara-caranya? Pasti ada kan Islam. Iya, iya. Nah, itu mungkin yang penting kita kupas ya, kita bicarakan itu. Nah, pertama, tapi ketika kita melihat badai, ya kita cari tahu dulu sebenarnya badainya apa. Jadi lebih secara spesifik sebetulnya apa sih yang menghadang kita itu? Nah, itu kita cari tahu dulu sebenarnya yang menghadang rumah tangga itu apa. Nah, tapi yang jelas itu badai lah, badai. Nah, untuk menghadapi badai rumah tangga itu perlu perisai. Ya, perlu penghalang. Perlu penghalang, perlu perisai. Nah, untuk menghadapi badai di rumah tangga, apa perisainya? Ya, apa itu mungkin? Yang pertama yang perlu kita pahami dan kita harus punya perisai yang pertama adalah ilmu. Jadi ilmu adalah suatu hal yang penting, yang menjadi pokok, yang melindungi kita dari badai itu sendiri. Iya, ilmu. Pertama ilmu. Kenapa saya memahami ilmu adalah perisai untuk rumah tangga khusus? Walaupun memang ilmu itu untuk segala sesuatu ada perisai. Ya. Nah, tapi kita lagi ngobrol masalah keluarga kan? Ya, ya. Maka yang paling pertama adalah ilmu. Nah, gimana supaya kita bisa memahami kok jadi perisai? Pertama, kata Nabi Muhammad SAW, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, ada apa berbicara masalah ilmu dengan cahaya dengan perisai rumah tangga, badai-badai rumah tangga? Nah, gini, hal yang paling penting, hal yang paling penting untuk menghadapi masalah itu adalah hati yang besar dulu. Maksudnya hati yang besar itu gimana, Mas? Jadi gini, hati yang besar itu, gini, contohnya gini ya. Kalau Mang Aang, masukin sesuatu, kalau kayak kelereng lah, bisa 2 atau 3, dimasukin ke mana ini? Ke dalam gelas yang ada air. Terus sedikit kencang, gimana airnya akan keluar gak? Akan keluar, akan muncrat. Nah, tapi kalau Mang Aang memasukkan batu yang sebesar ini ke kolam, apakah airnya akan keluar nggak? Enggak. Kenapa? Karena kolam itu jumlah airnya lebih besar, tempatnya lebih luas. Kalau ini? Tempatnya kecil. Sama-sama masalahnya batu, tapi kalau hati yang kecil itu mudah. Kalau hati yang besar lebih kuat. Lebih kuat. Nah, apa hubungan tadi dengan hati yang luas dan hati yang sempit kaitannya dengan ilmu? Karena ilmu itu bisa meluaskan hati. Oh. Jadi sangat erat kaitannya antara ilmu pengetahuan dengan keadaan hati. Sulit seseorang mengalami hati yang luas kalau dia tidak punya ilmu. Oh, betul. Jadi itulah yang dinamakan perisai pertama dalam menghadapi badai adalah ilmu. Karena begini, kita harus terus belajar. Kita harus belajar. Karena mengapa kita harus terus belajar? Maaf, yang perlu kita catat, ilmu kita sekarang belum tentu mampu menghadapi masalah di hari kemudian. Jadi kadang kita itu berpikir, wah ini saya pengetahuan ini sudah cukup, pengetahuan saya itu udah istilahnya punya stok. Padahal enggak berlaku. Apa yang menjadi masalah besok belum tentu ilmunya udah ada. Tentu. Harus terus kita belajar. Terus kita belajar. Supaya tadi hati kita luas. Karena mungkin yang masuk ke air atau ke wadah atau mungkin hati kita, masalahnya tadi kemarin mungkin kecil jadi lebih besar. Kalau besar, ya besar lagi hatinya. Jadi saya teringat dengan satu peristiwa dengan seseorang. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bertanya begini, karena ada suatu kejadian yang unik. Pernah terdengar suaminya baru pulang
dari pekerjaannya. Ternyata marah-marah si istrinya teh. Kenapa bisa marah-marah? Ya mungkin kerjaannya gak menghasilkan uang. Dalam tanda kutip gagal gitulah. Gagal. Marah-marah istrinya sama ya, suaminya. Saya bukan niat untuk mendengarkan percakapan mereka, cuman saya kebetulan lewat. Jadi terdengar. Tapi ada pelajaran dari sana apa? Si suaminya itu enggak marah, enggak berbalik, enggak diam, bukan diam takut, tapi biasa aja. Suatu saat saya bertemu dengan laki-laki itu tadi, langsung bertemu. Saya langsung bertanya pada dia, Mang, kata saya pernah, maaf bukan ini, saya pernah mendengar Mang begini. Nah, setelah itu saya bertanya, mendapat ilmu, ingin belajar sama dia sebenarnya. Jadi apa resep Mang menghadapi istri yang teramat bawel banget? Ya sampai-sampai bawelnya kalau gak bawa uang jangan pulang lah. Padahal dia juga dalam kondisi yang capek. Iya capek. Jadi udah capek gak bawa uang. Siapa seorang suami yang pulang dari kerja atau dari mana pasti ingin bawa uang untuk keluarganya. Tapi kan keadaan tak selalu seiring keinginan. Nah ternyata pernah terdengar si perempuan itu kalau gak bawa uang ya jangan pulang sekalian. Kalau kita gimana? Nah, udah balik lagi. Ya, tapi yang saya kagumi dari dia malah tersenyum biasa. Lalu saya bertanya, apa resepnya? Saya mau belajar. Kata orang itu bilangnya begini, kalau saya masalah besar itu saya anggap kecil. Kalau masalah kecil saya anggap tidak ada. Oh itu. Jadi itu menggambarkan bahwa dia itu memiliki hati yang luas. Masalah yang besar dia anggap kecil, masalah kecil dia anggap tidak ada. Nah, kalau rumah tangga masalah kecil dianggap besar, apalagi yang besar huru-hara tuh. Rumah tangganya, badainya benar-benar akan memporak-porandakan kapal itu. Artinya rumah tangga bisa terguncang. Jadi artinya kita itu dalam istilahnya jangan terlalu mendramatisir gitu ya Mas. Iya. Jangan terlalu membesar-besarkan apa yang lagi kita hadapi begini. Iya. Nah, kembali ke tadi. Jadi poin pertama adalah ilmu. Perisai pertama untuk menghadapi badai rumah tangga adalah ilmu. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan pernah berpikir merasa cukup dengan ilmu-ilmu kita, karena masalah-masalah kita di depan kita tidak tahu apakah kita mampu atau tidak menghadapinya. Maka teruslah belajar. Terus yang pertama, ini luas kalau berbicara masalah ilmu sebenarnya. Jadi masalah pelajari masalah anak, banyak sebenarnya masalah ilmu. Tapi secara umum kita simpulkan aja yang pertama ilmu dalam segala segi, dalam segala aspek ilmu yang harus didahulukan. Artinya mungkin kita tidak tahu caranya. Begini. Coba ini tentang ilmu hal kecil tapi jadi ilmu. Kita lihat ke bapak-bapak yang bawa apa, kalau dulu bawa itu ini apa? Tanggungan. Kalau tanggungan bawa pakai apa? Lancatan kan? Lancatan. Di depan ada, di belakang ada. Ini beban nggak? Beban. Di belakang beban. Tapi bisa terbawa. Ya, karena ada keseimbangan. Nah, gimana kalau depan? Bawanya depan. Gimana? Jadi nggak bisa. Kalau belakang tuh nggak bisa. Ternyata untuk membawa beban butuh strategi, butuh cara. Beban akan terbawa jika memang bisa menghadapinya. Artinya ketepatan kita jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang, seger tengah lah. Istilahnya seimbang. Gitu. Nah itu kan masalah tadi ke bawah. Iya. Itu ilmu. Nah jadi untuk pertama yang harus kita punya adalah ilmu.
ilmu. Dan yang kedua, untuk menghadapi badai rumah tangga, apa? Apa yang kedua itu mungkin? Yang kedua yang harus kita persiapkan dan harus selalu ada adalah cepat-cepatlah menjalankan perintah Allah. Ini ada kata kunci nih. Ada menjalankan perintah Allah. Ada ini cepat-cepat. Kenapa saya bilang cepat-cepat menjalankan perintah Allah? Bukan hanya menjalankan, cepat-cepat menjalankan perintah Allah. Kita belajar dulu. Di dalam surah Al-Anbiya banyak menggambarkan kisah-kisah para nabi. Di sana ada kisah Nabi Zakaria yang udah lama nggak punya turunan. Di sana dikisahkan Nabi siapa yang ditelan ikan? Nabi Yunus alaihissalam. Ada lagi Nabi Ayub yang terkena penyakit. Siapa lagi? Banyak sebenarnya. Di surah Al-Anbiya mereka yang mengalami masalah-masalah. Para nabi. Yang saya tertarik sangat luar biasa di surah Al-Anbiya, Allah menjelaskan mereka keluar dari masalah-masalahnya. Nabi Zakaria punya anak, Nabi Yunus keluar dari ikan, atau Nabi Ayub bisa sembuh dengan izin Allah, dan yang banyaklah sama kisah-kisah para nabi. Allah memberikan alasannya bukan karena mereka nabi, bukan karena mereka rasul. Kalau mereka keluar dari masalahnya karena nabi, kita tidak bisa ngambil pelajaran. Karena kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Nabi tidak bisa diusahakan. Bukan nabi, rasul. Nah, ternyata Allah berkata dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusarri'una fil khairati dulu. Innahum, sesungguhnya mereka, para nabi, keluar dari masalah-masalahnya bukan karena dia nabinya, bukan dipandang oleh Allah apanya? Rasulnya. Tapi apanya? Karena mereka itu yang bersegera dalam kebaikan. Nah, bisakah kita bersegera? Ya mungkin itu yang jadi persoalan kita yang harus kita renungkan itu. Jadi kalau kita lagi punya masalah berat, mungkin ekonomi, mungkin masalah anak, mungkin masalah ini, tanyakan, kenapa solusi belum ada? Kenapa jalan keluar masih belum datang? Padahal badai udah kuat, teramat sangat. Nah, untuk jalan keluarnya, kita ambil perisainya. Apa? Cepat-cepatlah menjalankan perintah Allah. Bukan hanya menjalankan, cepat-cepat. Kan di sana yusarri'una fil khairati. Jadi itu kata kunci yang kadang kita itu lengah. Lengah itu dalam istilah bersegera itu. Bersegera itu yang kita seringkali lengah. Yang penting menjalankan. Tanpa kita sadari sebetulnya kita tuh teramat sangat lalai dalam pelaksanaannya. Terlamat sangat kendor gitu dalam pelaksanaannya. Jadi saya termotivasi banget tentang perjalanan para nabi yang punya masalah super luar biasa. Dan yang paling keren tadi, saya ulang kembali, jadi para nabi itu keluar dari masalahnya bukan karena nabinya, bukan karena rasulnya, tapi karena mereka bersegera. Jadi artinya pada dasarnya kita itu tidak melulu harus terfokus pada masalah dan solusi. Karena secara alami gini, kita misalkan bermasalah dalam ekonomi lah. Maka yang kita pikirkan adalah satu, yang pertama masalah kita. Yang kedua, bagaimana kita agar keluar dari masalah ekonomi tersebut. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya dan lain-lain, itu fokus di situ. Sementara ketika kita bicara tentang perintah Allah, itu menjadi persoalan yang lain yang kadang kita abai, seolah-olah itu nggak ada hubungan. Kita coba lebih rinci. Sebenarnya masalah apa yang nggak bisa dibereskan oleh Allah? Ya nggak ada. Setiap masalah pun tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi mengapa kita tidak mau cepat-cepat mendekat padanya? Itu kunci yang... Itu sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita. Yang masalah turunan, siapa yang bisa bereskan Allah. Siapa yang bisa, banyak sebenarnya bisa membulak-balikan hati. Wah, teramat sangat banyak.
Ya itu. Jadi mengapa kita ingin cepat-cepat pertolongan Allah datang, tiba, tapi kita terlalu lambat untuk mendatangi dia. Yang menjadi kunci pertolongan itu sendiri ya. Ya, itu. Jadi yang kedua, perisai menghadapi badai dalam rumah tangga adalah bersegeralah kepada Allah. Bersegeralah, cepat-cepat. Bersegeralah. Lihat dalam sejarah. Ya. Nah, jadi kunci di sana bersegera. Dan ada kunci yang ketiga. Apalagi itu mungkin yang ketiga. Ayatnya tadi belum beres. Apa setelah innahum kanu yusariuna fil khairati wa yad'unana raghabaw wa rahaba. Mereka itu selalu berdoa. Jadi bukan hanya punya ilmu, bukan hanya bersegera, tapi mereka berdoa. Begitu sangat mengandalkan permohonan kepada Allah. Wa yad'unana, mereka itu berdoa kepada Allah. Raghabaw wa rahaba, harap-harap cemas. Bagaimana itu yang maksudnya harap-harap cemas itu mungkin? Yang dimaksud harap-harap cemas gimana? Jadi melihat rahmat Allah kita berharap. Iya. Tapi melihat amal kita tak ada artinya. Sehingga harap-harap cemas di sini melihat rahmat Allah kita berharap, tapi di sisi lain Allah itu tidak terpengaruh oleh kita. Iya. Apakah Allah akan terpengaruh oleh kita? Ya tidak. Jadi harap-harap cemas di sana. Tidak bisa dinego sebenarnya Allah. Tidak bisa. Cuman kecuali kita kembali tadi adalah berdoa. Tapi dengan berdoa kuncinya tadi wa yad'unana raghabaw wa rahaba. Nah, yang paling penting ini dalam kita berdoa ya. Suka terlintas dan mungkin berkata, mengapa kita udah sering-sering berdoa tapi belum dikabul? Mengapa? Mungkin seperti itu. Mengapa doa-doa kita udah banyak kita panjatkan, tapi mengapa satu hal, sebenarnya tidak ada doa yang tidak terkabul, kecuali mungkin doa yang terhalang. Bagaimana itu doa bisa terhalang? Evaluasi diri. Bisa jadi dosa kita belum tobat. Iya. Atau mungkin ada harta yang tidak jelas, mungkin haram. Iya. Ya. Atau mungkin kedoliman kepada manusia yang lain. Itu bisa jadi penghalang doa-doa kita. Sebenarnya banyak sebenarnya. Nah, kembali ke tadi adalah para nabi itu mereka tidak pernah dolim. Ya. Tapi mereka harap-harap cemas. Kita yang banyak mengalami, mungkin lain bukan terdolimi, tapi mungkin mendolimi mungkin. Tapi kita malah kita ketika berdoa pedenya luar biasa. Harap-harap cemasnya kurang. Nah di sini. Nah di sini justru maksudnya ini yang menjadi salah satu masalah itu bagi mungkin kebanyakan orang ya, termasuk mungkin yang namanya kebanyakan orang itu saya juga termasuk dari kebanyakan itu. Iya. Terkadang kita itu berpikir ya mungkin pemikiran itu sebagian itu benar ya. Pertama ketika kita merasa, ketika kita melihat orang lain itu yang dalam penglihatan kita gitu, wah ini orangnya soleh, orangnya baik, ibadahnya rajin, ilmunya tinggi, lalu mereka itu berdoa dan apa-apa yang diminta Allah kabulkan, ya kita itu melihatnya seperti suatu hal yang wajar. Karena dia itu dekat dengan Allah, karena dia itu soleh, karena dia itu banyak hal-hal ya yang menjadi penyokong untuk lebih terkabulnya doa itu cepat. Sementara tadi kan kita juga seawam apapun kita kan kita sering mendengar ya tentang bahwa doa itu pasti diijabah. Doa itu pasti dikabul. Cuman masalahnya memang ada beberapa hal yang menghalangi doa. Seperti tadi ya dosa, kezaliman, atau apa faktor-faktor keharaman yang kita makan. Nah, dari sini terkadang ini juga yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Kita itu suka kehilangan pengharapan melihat keadaan tadi.
Ya pada akhirnya begini, kita mau berdoa, sebelum berdoa udah gini anggapan, toh ketika kita berdoa pun kita itu sadar kita itu banyak dosa dan banyak kedoliman. Sedangkan sudah banyak yang menjelaskan bahwa yang namanya dosa dan kedoliman itu salah satu yang menyebabkan doa itu terhalang. Padahal kadang-kadang gini, mau berdoa itu jadi gimana ya? Pesimis ya istilahnya, pesimis. Karena kita sadar diri. Bukan tidak percaya akan kekuasaan Allah, bukan tidak percaya akan rahmatnya Allah yang maha luas, tapi kadang rasa pesimis itu yang lebih mengalahkan kita. Kesadaran diri tapi mengakibatkan diri kita jadi pesimis untuk berdoa. Sebenarnya kalau berbicara masalah pengabulan doa itu hak mutlak Allah sebenarnya. Hak mutlak Allah, bukan hak prioritas makhluk. Tidak. Nah, bisa jadi ya doa-doa yang dianggap mungkin tadi pesimis, banyak yang menghalanginya ya. Ya, yang terpenting berdoa saja. Tapi ketika memang kita berdoa, ya memang kita harus belajar cara-cara atau syarat-syarat dalam berdoa. Ya kalau memang penghalangnya dosa, sebelum minta ya tobat dulu kan, bisa. Iya. Kalau urusan masalah kekurangan, ya memang kita makhluknya tempat kekurangan. Memang Allah yang maha sempurna, tidak ada kekurangan. Nah, lalu kita kalau tidak minta kepada Dia, kepada Allah, ya kita minta kepada siapa? Ya tidak ada tempat lagi buat meminta. Iya, jadi ketika bahasanya mungkin begini, ya Tuhanku, ya Allah, ya Ilahi, ku akui kebanyakan dosaku. Mungkin terlalu banyak sehingga aku tak malu untuk meminta kepadamu. Yang dulu-dulu juga saya tidak syukuri, bahkan sering aku kufuri. Tapi saat ini aku benar-benar meminta kepadamu. Nah, tolong. Aku akui kesalahan-kesalahanku. Tapi aku mau minta kepada siapa? Jadi kita itu datang dalam keadaan kita itu sadar akan keburukan kita seburuk-buruknya. Justru itu yang paling tepat. Cuman kita itu nggak ada pilihan lain. Iya. Tidak ada pilihan lain kecuali datang kepadanya. Datang, mau kemana lagi? Kemana lagi kita? Memang Dia tempat satu-satunya yang bisa didatangi. Ya kalau memang makhluk, ya maaf, tetap makhluk itu terbatas. Iya. Terbatas. Nah jadi kunci yang paling utama perisai untuk menghadapi badai rumah tangga setelah ilmu. Yang kedua adalah cepat-cepatlah dalam melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga adalah teruslah berdoa. Ya, mungkin itu tiga hal yang mungkin jadi kunci yang jadi perisai untuk kita menghadapi badai kehidupan. Karena tidak ada orang yang akan kecewa jika dia terus berdoa. Tidak ada manusia manapun, terutama seorang beriman, tidak akan pernah akan kecewa dengan berdoa. Tidak. Ya, ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dibantahkan lagi ya. Tidak ada sejarah dari zaman dulu sampai sekarang orang yang betul-betul berdoa kepada Allah, yang betul-betul memohon kepada Allah itu kecewa. Tidak akan. Jadi andaikan kita mau ragu-ragu ini, mau ragu-ragu, apa alasan kamu ragu? Gini, contoh begini. Ini kalau berbicara manusia, kalau ada seseorang lagi susah, banyak masalah, curhat sama kita, curhat, minjam uang, wah, ternyata udah sering curhat sama kita 1 hari, 2 hari, atau mungkin 1 minggu, banyak lah. Ternyata sebulan, 2 bulan kemudian dia itu tidak datang kepada kita, tidak curhat lagi, tidak pinjam uang lagi. Ternyata dia sukses. Setelah ternyata dia sukses beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, ternyata ketika kita ketemu sama dia malah tidak nanya sama kita. Coba perasaan Mang Aang gimana? Dia pasti kecewa. Oh, ini orang ngelupain kita. Dia itu bisa begitu karena saya bantu. Nah, misalnya gitu. Mungkin kalau begini, keumuman manusia, kalau dia susah lagi, mau datang sama kita akan gimana? Ya, akan kita usirlah. Mau ngapain ke sini? Kemarin juga pas waktu sukses, kamu ngelupain saya. Nah, gitu. Kalau Allah ada orang yang memang
terus lari dari Allah, ya, banyak mendapatkan nikmat dari Allah, apakah Allah akan menolak dia? Tidak. Allah tetap menanti, Allah tetap menunggu. Karena tidak sama kan? Iya. Tuhan sama kita. Datanglah kepada Allah. Meskipun Anda banyak dosa, meskipun kita banyak kekurangan dan kelaifan, tetap Tuhan kita akan menerima kita. Seburuk apapun kita. Tetap. Ya. Alhamdulillah nih Mang Ceng. Jadi kita itu punya patokan ya, yang betapa bergunanya, betapa berharganya. Karena kita akuilah, hidup itu memang jangankan dalam rumah tangga atau berkeluarga, bahkan dalam segala aspek pun yang namanya badai, tantangan dan rintangan itu pasti ada saja. Dan mungkin yang 3 hal itu betul-betul harus kita pegang teguh. Yang pertama itu tadi memegang ilmu ya. Ilmu. Yang kedua bersegera. Dan ketiga doa. Dan yang paling penting lagi, apa tuh? Coba cari, dekati sahabat yang bisa membangkitkan semangatmu. Sahabat Seseorang atau teman yang dia bisa membantu kita untuk menyemangati kita. Karena kita itu kan memang secara fitrah ya, manusia yang bukan hidup sendiri tuh. Manusia yang saling membutuhkan. Betul. Yang tidak bisa bergerak sendiri. Ya kadang-kadang kita ada kalanya, bukan ada kalanya, itu seringkali futur. Artinya semangat melemah, atau sesekali atau bahkan seringkali itu pikiran jadi gelap, bingung. Sahabat. Rasul yang sempurna pun ada sahabat kan? Terutama sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Coba lagi kita lihat Sayyidina Nabi Musa alaihissalam. Dia pun meminta teman yang seseorang yang menemaninya. Siapa? Sayyidina Harun. Ya, Nabi Harun kan ya? Coba. Pasti harus ada teman. Hampir dalam setiap pejuang, dalam setiap perjalanan, pasti itu ada yang mendampingi itu. Jadi masalah rumah tangga pun, sebesar badai apapun yang menghadapi, teman itu akan mendoakan, akan mendukung, dan bisa menjadi bantuan-bantuan yang tidak diperkirakan. Itu banyak keberkahannya mungkin ya dalam persahabatan itu. Nabi Lut juga, Nabi Ibrahim kan, ada Siti Sarah, ada Nabi Lut kan, sebelum diangkat ya. Nah itu menggambarkan tetap kita itu butuh seseorang yang harus menemani atau mengisi di saat-saat mengalami hal keguncangan itu. Kadang-kadang gini maksudnya, sedewasa apapun seseorang misal, atau seberilmu apapun seseorang, ada masanya dia itu bukan meminta. Mungkin ini dalam level yang paling tinggi ya. Kadang itu mereka itu tidak minta untuk dinasihati. Kadang tidak meminta untuk diberikan pandangan. Kadang tapi ada satu titik di mana itu mereka hanya ingin didengar saja. Hanya ingin dimengerti saja. Maka itu sekecil apapun yang namanya sahabat betul-betul penting. Memang itu tidak bisa dipungkiri itu. Apalagi kalau kita yang memang yang butuh bimbingan, yang butuh motivasi, yang butuh dukungan dan lain-lain. Bahkan dalam level tertinggi sekalipun itu, soalnya itu pasti pingin aja ada orang yang ngerti, ada orang yang dengerin, ada orang yang memahami kita. Itu. Jadi berbicara masalah badai tadi, sesuatu yang menyeramkan sebenarnya. Masalah badai artinya bisa membuat tumbang. Ya kalau bahasa anak muda sekarang secara umum rungkad. Rungkad. Kalau bahasa anak muda ya. Nah, tapi kurang pas kalau berbicara masalah rumah tangga, rungkad. Tapi berbicaranya adalah memang badai. Nah, hal itu yang paling penting mungkin saya bisa obrolkan. Ya, ingat yang pertama tadi adalah teruslah menuntut ilmu. Ya, yang kedua berusaha untuk bersegera menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga jangan pernah berhenti untuk berdoa dengan cara raghabah wa rahaba,
yaitu ya mungkin hati kita harap-harap dan cemas, ya. Dan yang paling penting lagi apa? Carilah sahabat. Carilah Bisa sahabat. membangkitkan ibadah. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang bisa memotivasi kita. Karena seorang yang sahabat yang memang memberikan motivasi akan mengisi, akan memberikan motivasi banyak sebenarnya, luar biasa ya. Mungkin obrolan kita untuk hari ini sampai di sini aja dulu ya. Terima kasih sekali nih Mang Ceng. Mudah-mudahan semuanya nih berkaitan masalah ilmu ya yang banyak hal sebenarnya. Mungkin ya kita bisa diskusi lagi atau bisa ngobrol lagi. Semoga obrol-obrol ini tadi bisa jadi manfaat. Iya, amin. Ya, mungkin ya untuk saat ini sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Amin. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.